Berapa banyak jumlah air yang tumpah? Dan bagaimana cara mengukur air yang tumpah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tekanan zat padat. Jika adik-adik belum menonton ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Oke adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Perhatikan video berikut ini. Gelas yang berisi air hingga penuh, kemudian diisi dengan es batu. Berapa banyak jumlah air yang tumpah? Dan bagaimana cara mengukur air yang tumpah? Volume air yang tumpah sama besar dengan volume es batu yang mendesak air keluar dari gelas. Mengapa berat beban di air lebih ringan daripada berat beban di udara? Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung atau F2 yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan berat benda. Berat benda di air tidak sama dengan berat benda di udara. Di dalam air, benda mengalami gaya apung atau gaya ke atas. Gaya apung dipengaruhi oleh volume benda. Makin besar volumenya, maka semakin besar gaya yang diberikan oleh air. 3 hal yang terjadi ketika benda berada di air, yaitu benda mengapung, kemudian benda melayang, dan benda tenggelam. Benda mengapung mempunyai ciri-ciri volume zat cair yang dipindahkan lebih kecil dari volume benda. Berat benda sama dengan gaya ke atas. Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kemudian yang kedua, benda melayang. Ciri-ciri dari benda melayang yaitu volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda. Yang kedua, berat benda sama dengan gaya ke atas. Dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda yang ketiga yaitu benda tenggelam. Benda tenggelam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, volume zat cair yang dipindahkan sama dengan volume benda. Berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Dan massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat atau W dan gaya apung atau FA. Fenomena ini dipelajari oleh ilmuwan yang bernama Archimedes, yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi,
jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur di dalam air daripada diukur di udara. Karena di dalam air benda akan mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Menurut Archimedes, besar gaya ke atas atau besarnya gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan Rho kali G kali V, di mana Fa merupakan gaya apung, satuannya Newton, Rho massa jenis gas cair, satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan V volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Salah satu contoh penerapan hukum Archimedes adalah pada kapal dan kapal selam. Hampir semua logam memiliki massa jenis atau kerapatan yang lebih besar dari air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut? Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal inilah yang menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Oke, itulah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sebagai bahan evaluasi di rumah, selesaikan kegiatan berikut ini. Apakah yang terjadi jika kapal diletakkan miring? Apakah kapal dapat terapung? Jelaskan mengapa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.